Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Pemirsa yang saya cintai, saya banggakan, saya hormati, salah satu yang wajib kita baca ketika kita sholat adalah bacaan surat Al-Fatihah, suratul Fatihah. Kenapa? Karena dalam hadis disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, la sholata lima yaqra bifatihatil kitab. Tidak dikatakan sholat bagi yang tidak membaca surat Fatihah. Oleh karena itu, setiap muslim minimal wajib hafal suratul Fatihah karena dibaca ketika sholat. Itulah maka menjadi salah satu surat terpenting di dalam Quran dan menjadi surat pembuka. Maka namanya surah Al-Fatihah, pembuka. Sehingga kalau kita buka mushaf Al-Quran, surat ini menjadi surat pertama di dalam mushaf Al-Quran. Di samping itu juga disebut nama-nama lain, misalnya Asab'ul Mathani, 7 yang diulang-ulang, karena surat ini berisi 7 ayat dan berulang-ulang. Para mufasir memahami sebagai surat yang secara berulang-ulang dibaca karena dibaca ketika sholat. Kalau kita sholat wajib sehari semalam 17 rakaat, itu artinya minimal kita mengulang membaca surat ini selama 17 kali. Padahal seorang muslim tidak hanya sholat wajib, tapi juga sholat-sholat yang lain otomatis akan membaca sedemikian berulang kali surat Fatihah. Belum ketika sebagai doa untuk hal-hal lain juga sering menggunakan surat Al-Fatihah. Di samping itu juga surat ini namanya Ummul Kitab, induknya kitab, atau Ummul Quran, induknya Quran. Kenapa? Ya karena surat Al-Fatihah itu merupakan serapan dari seluruh kandungan isi Al-Quran menurut para mufasir. Sehingga di surat Fatihah ini berisi tentang akidah, berisi tentang ibadah, berisi tentang sejarah, dan berisi tentang kepasrahan, yakni balasan bagi orang-orang yang beriman kepada hari akhir. Itulah maka menjadi sangat strategis, sangat bermakna surat ini karena sebagai serapan dari seluruh kandungan isi Al-Quran ada dalam surat Al-Fatihah ini. Itulah maka menjadi sah dan tidaknya sholat kita, salah satunya ketika kita membaca surat Al-Fatihah. Sekali lagi, hadis menyebut la sholata lima yaqra bifatihatil kitab. Tidak dikatakan sholat bagi mereka yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Dan mufasir seperti Abduh di dalam Al-Manar ketika memaknai ihdinas shiratal mustaqim itu bagus sekali. Beliau menguraikan tentang hidayah. Di dalam tafsirnya, hidayah itu yang kita artikan sebagai petunjuk itu ternyata ada empat jenis hidayah. Yang pertama adalah hidayatul ghorizah atau naluri. Setiap kita punya naluri, setiap makhluk punya naluri. Sehingga naluri dimiliki oleh semua makhluk, manusia maupun binatang. Yang kedua, hidayatul khawas, hidayah
yang berupa indera, penglihatan, pendengaran, perasaan, ya. Kemudian yang ketiga adalah hidayatul hawas juga dimiliki oleh manusia dan binatang. Dan yang ketiga adalah hidayatul akli, hidayah yang berupa akal. Ini hanya dimiliki oleh manusia. Binatang dan yang lain tidak memiliki hidayatul akli, hidayah yang berupa akal. Jadi akal itu bagian dari hidayah, kata mufasir, dalam ini adalah tafsir al-Manaf. Kemudian yang keempat adalah hidayatuddin wasyara'i, hidayah yang berupa agama dan syariah. Nah, ini tidak semua memiliki, tidak semua manusia memiliki, dan makhluk yang lain, binatang dan alam tidak memiliki. Ini hanya dimiliki oleh manusia, itu pun manusia terpilih, manusia yang dapat hidayah dari Allah. Itulah yang namanya hidayatuddin wasyara'i, hidayah yang berupa agama dan syariah. Ya, tidak semua manusia bisa memperoleh hidayah ini. Hanya manusia-manusia terpilih yang bisa memperoleh hidayah ini. Oleh karena itu, bersyukur kepada kita menjadi orang-orang yang beragama, menjadi orang-orang yang bersyariah, menjadi orang-orang muslim pengikut Nabi Muhammad SAW, karena manusia-manusia terpilih yang amalannya akan dibalas berupa surga. Dan salah satu amalannya afdol yang kita baca sehari-hari adalah salah satu adalah suratul Fatihah. Di sana ada pujian alhamdulillahirabbil alamin. Sehingga surat Al-Fatihah tidak sekedar bacaan Quran, tapi juga sebenarnya afdol sebagai doa kita. Kenapa? Karena di sana ada pujian, yakni alhamdulillahirabbil alamin. Ini pujian, tapi sebenarnya juga doa. Karena Nabi Muhammad SAW mengatakan afdol doa alhamdulillah. Sebaik-baik doa adalah memuji. Selama ini kita memahami doa sebagai minta, padahal doa yang paling baik adalah memuji. Afdol doa alhamdulillah, afdol dzikri la ilaha illallah. Sebaik-baik doa adalah memuji Allah, dan sebaik-baik zikir adalah ucapan atau lafaz la ilaha illallah. Oleh karena itu, marilah kita memperbanyak baca Al-Quran. Salah satunya adalah suratul Fatihah. Tidak sekedar bacaan, tetapi doa. Oleh karena itu, ketika kita mengawali doa, mengakhiri doa, salah satunya kita membaca suratul Fatihah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.